Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa natubu ilaih. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi. Fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Tsumma amma ba'd. Qala Allah ta'ala ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ilas shalah faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq wamsahu bi ru'usikum wa arjulakum ilal ka'bain. Wa qala an-nabi sallallahu alaihi wasallam la yaqbalu Allah salata ahadikum idza ahdatsa hatta yatawadda. Rawahu Shaykhan wa Abu Daud wa Tirmidzi. Bapak saudara sekalian, jemaah yang tentunya semoga senantiasa dirahmati dan diberkahi Allah Subhanahu wa taala. Di tengah-tengah musibah, di tengah-tengah wabah yang apakah ini merupakan ujian Allah Subhanahu wa taala bagi orang beriman, atau mungkin sekaligus juga merupakan hukuman sebagian bagi orang yang sombong. Yang jelas kita melihat ada beberapa persoalan yang terjadi. Ada kemudian sebagian menganggap belakangan bahwa masjid ditutup untuk sholat Jumat, kemudian untuk pengajian-pengajian. Seakan bayangan mereka bahwa masjid tempat menularnya penyakit. Disitulah kemudian iman kita akan diuji. Apakah memang kita menganggap masjid tempat penularan penyakit, atau sebaliknya masjid tempat yang paling aman. Terlepas daripada persoalan pro dan kontra tentang itu, yang jelas pertama yang harus kita pahami bahwa masjid adalah rumah Allah. Dan manakala kita masuk ke rumah Allah, artinya kita adalah tamunya Allah. Ketika kita adalah tamunya Allah dan kita betul beriman kepada Allah, dari kata amana yu'minu imanan, perasaan aman, perasaan nyaman, perasaan tenang. Kenapa? Karena ini adalah rumah pemilik yang maha besar. Maka tentunya ibarat kalau kita punya tamu, insya Allah kita akan jaga tuh tamu, lebih-lebih Allah. Kalau kita menganggap bahwasanya kemudian ketika kita masuk rumah Allah, Allah tidak menjaga kita, maka kita telah prasangka jelek kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka pertama adalah bahwasanya ini rumah Allah, dan Allah insya Allah akan menjaga sepanjang sesuai dengan apa yang Allah inginkan. Pertama adalah kita membangun sholat tidak dalam kesombongan. Maka niatnya harus kita luruskan. Lihat, sebelum kita masuk rumah Allah, yang pertama diwajibkan mereka yang ikut sholat itu adalah wudu. La yaqbalullah salata ahadikum. Allah tidak menerima sholat salah satu kamu idza ahdatsa, jikalau dia berhadas, jikalau dia rigat, jikalau dia kotor, hatta yatawadda, sampai dia berwudu. Maka prosedur pertama untuk masuk rumah Allah, Allah telah jaga kita Bapak Ibu. Gimana caranya? Sebelum masuk rumah Allah, wudu. Bukankah wudu dalam beberapa penelitian lebih hebat daripada hand sanitizer? Wudu dalam beberapa penelitian dia akan menghilangkan semua hadas, semua kekotoran, semua rigat yang ada pada badan kita. Sehingga bahkan virus yang kecil itu pun akan mati dapatnya wudu. Maka pertama adalah wudu. Ini adalah keajaiban wudu. Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, coba kita perhatikan beberapa dalil tentang wudu ini. Di dalam fikih sunnah yang saya bawa pada kesempatan ini,
Kalau dalil-dalilnya jelas. Yang pertama adalah Quran surah Al-Maidah ya. Ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ila shalah. Hai orang beriman, jikalau kalian idza qumtum ila shalah ai idza aradtum, kalau kalian hendak mendirikan salat, maka yang pertama farsilu wujuhakum, basuh wajahmu. Sebelum kita basuh wajah, bukankah sebelumnya Nabi juga mengajarkan di beberapa sunnah wudu? Bukan lagi nanti dalam bab sunnah wudu adalah basuh kedua tangan. Basuh kedua tangan. Sebelum kita basuh wajah, basuh kedua tangan. Kemudian juga memasukkan air ke dalam mulut dan hidung. Ini juga punya keajaiban. Sebelum basuh wajah, kita lihat yang wajibnya dulu. Basuhlah wajah kalian, wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq, dan kedua tangan kalian hingga kedua siku kalian. Dan cara basuh tangan itu dengan disilang-silangkan jari-jarinya. Ini sebagaimana beberapa mazhab Maliki mengatakan cara basuh tangan adalah begini. Kan begini. Hampir sama dengan bagaimana cara membasuh tangan dalam ilmu kesehatan duluan kita. Nah, kemudian wamsahu bi ru'usikum, dan usap oleh kalian kepala kalian. Kepala, bukan rambut. Ada kalimat bi. Kalimat bi ini kemudian memunculkan penafsiran. Ada yang mengatakan bi itu diartikan seluruh liziyadah, seluruh bagian kepala. Ada yang mengartikan litabu'id, sebagian dari kepala. Maka sebagian kecil dari kepala, kata Imam Syafi'i, adalah rambut. Bagian terkecil dari kepala adalah rambut. Maka beliau mengisyaratkan bahwa minimal paling kada 3 helai bala rambut. Bukan baca rambut yang utama, kayak pamun gundul botak sama sekali, tetap kepala. Jadi rambut itu bagian terkecil dari kepala. Dan yang namanya mengusap itu dalam fikih sunnah dikatakan, tidak dikatakan la yusamma mashan, tidak dikatakan mengusap apabila Anda hanya meletakkan jari, usbu, au yadi, atau tangannya di atas kepala. Itu bukan mengusap, hanya sekadar ma'andak. Yang namanya mengusap adalah betul-betul digerakkan jari kita atau tangan kita. Itu namanya mengusap. Nah, kalau sekedar hanya begini, itu bukan mengusap. Takutan jambul rusak, itu nggak sah. Kan banyak orang bodoh ba'andak, maka bukan mengusap. La yusamma mashan, tidak dikatakan mengusap pada Imam Syafi'i. Mengusap betul-betul diusap, minimal begini. Nah, kemudian wa arjulakum ilal ka'bain, dan membasuh kedua kaki kalian hingga kedua mata kaki. Ini dalil pertama. Dalil yang kedua adalah hadis. La yaqbalullah salata ahadikum, Allah tidak menerima salat kamu idza ahdatsa, bila inya bahadas, bila ringkat. Satu hal Bapak Ibu, mungkin kenapa Allah turunkan yang namanya COVID-19 ini, itu bahasa Arabia itu COVID-19, adalah mungkin karena Allah ingin menegur kita yang begitu banyak rigatnya. Lihat cara makan kita. Jadi ajaran kita supaya betul-betul membersihkan diri kita, membersihkan tangan kita. Nah, maka hari ini dengan peristiwa ini, pelajaran kita ambil adalah bahwa ternyata sedikit-sedikit kita basuh tangan, sedikit kita basuh tangan. Ini pelajaran paling utama dari penyakit ini. Jadi ambil hikmah positif. Maka Allah tidak menerima salat salah satu kamu idza ahdatsa, bila dia berhadas. Dan ternyata dalam hadis lain, ternyata wudu itu tidak hanya membersihkan zahir kita, tidak hanya membersihkan wajah kita, tidak hanya membersihkan tangan, kepala, dan kaki kita, tetapi juga membersihkan batin. Lihat di hadis lain lagi. Idza tawadda'a al-'abdu, jikalau berkumur seorang hamba, famadmadha kharajatil khataya mimpi, maka hilanglah, keluarlah bersama dengan dia dosa-dosa mulut. Ini membersihkan batin. Coba kadang kita harus melihat ke belakang bagaimana mulut kita ini.
Yang kadang-kadang mulut ini tidak bisa kita kendalikan. Kita menghina orang lain, kita menyombongkan diri kita, kita menganggap rendah orang lain. Ingat peristiwa Namrud yang dengan sombongnya selama 350 tahun dia sombong. Ternyata Allah turunkan bala tentara yang paling kecil, paling hina, yaitu nyamuk. Ada yang mengatakan lalat. Apa yang dilakukan oleh nyamuk atau lalat itu? Yang jelas jenis serangga. Sekelompok serangga menghantam tentara Firaun. Salah satu di antara nyamuk itu masuk ke dalam hidung Firaun, hidung Namrud. Masuk dalam hidung Namrud, dan dia bertahan di dalam selama 350 tahun juga. Bapak Ibu tahu apa yang terjadi? Selama 350 tahun itu, setelah nyamuk itu masuk ke dalam hidungnya Namrud, Namrud itu kemudian menderita sakit. Setiap kali dia sadar dia sakit, dia minta pukul. Dia minta istrinya pukul kepalanya hingga pingsan. Setelah itu dia sadar, dia bangun, dia minta pukul lagi. Selama 350 tahun Allah menyiksa dia dan tidak dimatikan. Kenapa? Sombong. Sombong ini juga pernah terjadi pada Firaun, yang dia dikalahkan oleh hanya dengan kekuatan sungai atau laut merah. Sombong ini juga pernah menimpa iblis laknatullah alaih, yang iblis mengatakan ana khairun minhu, saya lebih baik daripada Adam. Sombong ini mungkin yang hari ini banyak kita lihat di tengah-tengah umat kita, merasa paling hebat. Tidak terkecuali umat yang notabene mengaku ada dua nih kan. Ada hukuman pertama mereka yang merasa paling alim, merasa paling pintar, merasa paling bertawakal kepada Allah. Kemudian yang ketiga, bukankah tadi wudu ya, masuk masjid, ada sholat yang dirapatkan saf. Dalam beberapa penelitian, ketika rapatnya saf di hadis, coba kalau kita buka hadis itu, bagaimana kemudian Nabi habis sholat dia menghadap. Ketika Nabi selesai sholat, kana Nabi sallallahu alaihi wasallam aqbala yaqbalu wajhah, menghadap dengan wajahnya kepada jamaah. Kemudian dia mengatakan, ayyuhan nas, wahai manusia, ya'lamu, ketahuilah kalian, isma'u wa'lamu, dengarkan dan perhatikan juga oleh kalian, annallaha azza wa jalla ibadan laisu bi anbiya wala syuhada, bahwasanya Allah itu memiliki hamba yang dia bukan nabi dan bukan syuhada. Yubituhumul anbiya wa syuhada, tetapi iri kepada mereka para nabi dan syuhada. Saya sedih. Dulu biasanya saya mengucapkan rapatkan saf, sekarang nggak dibolehkan lagi. Harus perintahnya renggangkan saf, bukan lagi rapatkan saf. Padahal di beberapa penelitian, saya baca beberapa penelitian, ternyata ketika kita berinteraksi jamaah, itu menghasilkan gelombang elektromagnetik yang sangat kuat. Yang panjang gelombangnya itu pendek. Pernah belajar fisika? Itu semakin kuat. Kemudian ketika itu saling menguatkan di antara jamaah, disitulah kemudian membuat hati tentram. Pian ketika ada masalah, ada kawan menepuk pundak atau memeluk, terasa tentram. Bini yang tadinya lagi ini dipeluk terasa nyaman. Itu ternyata menghasilkan energi biolistrik yang jadi obat. Kita bersentuhan, berdekatan itu obat. Lihat orang yang lagi gundah gelisah, pengen peluk, dia obat. Ternyata pelukan itu obat, menghasilkan energi biolistrik. Ini hasil penelitian nih. Ya. Kalau kita renggang, justru sebaliknya. Kemudian Bapak Ibu, pernahkah kita mendengar kejadian tsunami yang diselamatkan Allah apa? Masjid. Ketika ada terjadi kebakaran dan lain sebagainya, orang akan lari kemana? Masjid. Hari ini kenapa hanya karena virus ini kita buka dari masjid? Masjid tempat kita berlindung.
Bahkan nanti ketika hari kiamat, masjid tempat kita berlindung, kenapa mesti kita buka, kita jauhi? Nah, Bapak dan saudara sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, selanjutnya kita rapatkan sob. Saya masih hadis yang tadi. Ada salah satu di antara Arab Badui, wa alwa biyadi, dia angkat tangan. Dia berkata kepada Nabi, "Ya Rasulullah, nasun min afya'in nas." Ada manusia dari segala bentuk manusia, jenis manusia, yang dia bukan nabi dan bukan syuhada, tetapi yabituhumul anbiya wa syuhada. Iri kepada mereka para nabi dan syuhada. Un'udhum lana, tunjukkan sifat mereka kepada kami. Apa kata Nabi? Nabi tersenyum. Apa kata Nabi? Nabi mengatakan, hum nasun min afya'in nas wa qaba'i wa nawabil qabail. Dia berbeda-beda kabilah, tetapi tahabbu fillahi wa tasafu. Mereka saling mencintai karena Allah dan saling bersaf-saf. Kekuatan berbaris yang rapat ini membuat para nabi dan para syuhada iri dengan mereka. Boleh jadi hari ini kita ada yang terlalu sombong, ada juga yang kemudian menjauhi rumah Allah. Udah, kata Allah, gak usah lagi masuk rumahku. Sehingga saya sudah itu nangis, ya, melihat jamaah yang kosong. Nah, kemudian selanjutnya tadi yang saya baca juga, ana inda zanni abdi bi. Saya sesuai dengan prasangkaan hambaku. Saya sesuai dengan prasangkaan hambaku. Kalau kita meyakini bahwa Allah nolong kita, Allah akan nolong kita. Tapi kalau kita meyakini bahwa virus ini membahayakan, dia bahaya bagi kita. Tapi yakini bahwa virus ini kecil. Dia seberapa, cuma 1% membunuh. Yang membunuh sejatinya bukan virus ini, penyakit bawaan. Maka itu pun di sini kalau di beberapa penelitian, ada beberapa penelitian yang saya lihat di sini, saya baca lagi supaya lebih enak. Nah, ini virus ini dia akan mati kena es, dia mati kena air panas, dia mati kena sengatan matahari, maka disuruh berjemur, kemudian dia mati oleh pembersih, oleh sabun, oleh karbol dan sebagainya, dan dia pun tidak bisa masuk ke paru-paru langsung, tapi dia tertahan dulu. Betul nggak? Tertahan dulu di tenggorokan selama 3-4 hari. Itu fungsinya kita harus berkumur dalam wudhu. Kemudian dia juga tidak akan masuk ke sistem pernapasan langsung. Dan sebelum dia masuk ke sana, antibodi kita bernama makrofag dan mikrofag udah menahan. Antibodi kita udah menahan duluan, sehingga virus nggak akan bisa masuk. Yang tadi saya bilang akan membahayakan itu dia punya penyakit bawaan. Dr. Gunawan yang meninggal itu dikatakan PDP itu positif, Pak. Dia dokter di Ciputra. Dia dokter oleh anak saya, dokter gigi. Anak saya adalah Dr. Gunawan. Dia orang yang sangat baik. Istrinya dokter, nggak usah saya sebut, yang jelas H inisialnya, dia di rumah sakit Soka Insan. Itu juga positif. Beliau juga positif. Nah, itu punya penyakit bawaan. Jadi saya kira bukan virus yang membunuh, tapi penyakit bawaannya. Kemudian Bapak saudara sekalian yang rahmat Allah Subhanahu wa taala, ala kulli hal, maka mulai hari ini kita sangka baik dengan Tuhan. Tetap sangka baik dengan Tuhan. Ana inda dzanni abdi bi. Saya sesuai sangka hambaku, sangka baik bahwa Allah akan tolong kita. Jangan jauhin lagi rumahnya Allah. Tetap kita di rumahnya Allah. Salat jamaah jangan ditinggalkan. Sebagaimana anjuran Fatwa MUI, salat di rumah masing-masing. Saya nggak setuju, saya nggak sepakat. Salat tetap di masjid. Jangan bersalaman. Saya nggak juga sepakat. Tetap bersalaman. Tapi selesai bersalaman, ikhtiarnya basuh tangan kita dengan sabun. Kemudian bersihkan seluruh badan kita cepat. Tapi jangan sampai kita kehilangan, dihapuskan dosa dengan bersalaman. Ya. Ikhtiar kita selanjutnya adalah saran-caki berwudu. Hand sanitizer itu cuman apa istilahnya, cuman dalam keadaan darurat. Yang paling utama adalah wudu. Saran-cakin berwudu, tajdidul wudu setiap 20 menit sekali. Ini sebagaimana anjuran pemerintah bahwa 20 menit sekali basuh tangan. Kita ada 20 menit sekali perbaharuan wudu walaupun belum batal wudu.
apalagi batal. Kenapa? Dia alat yang ampuh untuk menghilangkan virus. Baik Bapak dan saudara sekalian, bisa sampai. Saya kira sampai sini. Saya tidak banyak membahas tentang ini, hanya membahas tentang persoalan virus yang hari ini bahkan menjadi momok paling besar. Dan tolong diingatkan tanggal 10, 11, dan 12 jangan keluar rumah. Itu saat puncak. Kalau kita ada yang keluar rumah, virusnya akan semakin membahayakan bagi sekitar kita. 10, 11, 12 itu puncaknya. Saya nggak tahu, ini ada penelitian. Coba cari, ada beberapa penelitian bahwa tanggal 10, 11, 12 serentak kita jangan ada yang keluar rumah. Karena virus nggak akan bisa kemana, dia akan mati di tanggal itu. Karena beberapa penelitian kan 14 hari, dia akan mati. Ingat, kemampuan virus ini bertahan cuma 14 hari. Ingat, cuma 14 hari, ini sudah penelitian nih. 14 hari. Apabila kita keluar dari tanggal itu, dia akan terpindahkan. Maka tolong kita di rumah saja tanggal 10, 11 dan 12, Jumat, Sabtu, Ahad. Karena itulah saat virus ini akan mati. Dan kalau kita keluar, dia akan terpindahkan. Dia akan semakin bertahan lagi. Nah, maka salah satu jalan adalah, ini saya dapatkan beberapa teman-teman yang ahli yang mengatakan tolong 3 hari kita membunuh virus ini selama 3 hari. Karena kita berjuang Pak supaya Ramadan jangan sampai sunyi. Kalau nisfu biar aja sunyi, yang penting Ramadan jangan sunyi. Idul Fitri jangan sampai kita di rumah, karena tidak ada sholat Id itu di rumah. Sholat Id itu di musala. Di masjid pun di persoalan, di musala. Apa itu musala? Lapangan. Ya, baik, kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Mohon maaf. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.